Sedekah menolak musibah. Hidup berkah dengan cinta sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, jazakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di sore hari ini seharusnya kita membahas usul falafah ya. Namun panitia meminta untuk mengkaji persiapan Ramadan katanya. Memang bulan Ramadan itu memang bulan yang mulia sekali. Dan untuk menghadapi bulan Ramadan kita membutuhkan persiapan-persiapan ya. Apa persiapan yang perlu kita persiapkan menuju syahrul Ramadan, itu bulan Ramadan? Persiapannya bukan berupa uang Pak, ya buat buka puasa atau yang lainnya, enggak. Memang uang juga penting ya buat sahur, buat buka gitu. Tapi persiapan ini lebih terfokus kepada persiapan yang bersifat maknawi. Apa itu? Yang pertama, thalabul ilmi an fiqhi Ramadan. Itu menuntut ilmu tentang fikih Ramadan, fikih puasa. Sebab kita tidak mungkin menyempurnakan suatu amal kalau kita ternyata tidak mengetahui ilmunya. Sholat, kalau kita nggak tahu ilmunya, rusak. Semua amal kalau kita tidak tahu ilmunya pasti ya tidak beres. Ibu-ibu mau bikin kue tapi nggak tahu ilmunya, nggak bisa. Maka segala sesuatu harus dengan ilmu. Maka wajib setiap kita, ya setiap muslim wajib mempelajari tentang fikih Ramadan, fikih puasa. Apa itu fikih puasa? Sehingga dia berpuasa itu di atas burhan, di atas keterangan dan bukti. Bukan hanya sebatas ikut-ikutan, bukan hanya sebatas taklid. Ya. Karena ya akhi, azakumullah wa iyyakum, uswah kita siapa? Rasulullah SAW. Tentu kita ingin ya berpuasa seperti halnya Rasulullah berpuasa. Ya, ketika ada orang yang berpuasa tapi dia tidak tahu ya, bagaimana sih saum puasa menurut Rasulullah SAW, maka mungkin dia akan jatuh kepada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ima dia mengharamkan sesuatu yang boleh atau membolehkan sesuatu yang tidak boleh misalnya. Ya akhi, a'azakallahu wa iyyakum. Kita contohnya saja di masyarakat, mereka punya keyakinan hal-hal yang dianggap makruh, tapi sebetulnya nggak makruh karena nggak ada dalilnya. Yang di masyarakat kita misalnya kalau ya sebagian mereka mengatakan kalau lagi puasa ya jangan kentuti air, kalau lagi puasa jangan ngorong, kalau lagi puasa macam-macam lah ya. Padahal itu tidak ada dalilnya. Kaidah mengatakan kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu membatalkan puasa kecuali dengan dalil.
Kalau tidak ada dalilnya itu membatalkan, ya nggak boleh kita katakan itu ya batal. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Orang yang tidak mempelajari tentang fikih Ramadan, terkadang dia jatuh pada banyak kesalahan-kesalahan. Di antaranya dia menyangka yang namanya puasa itu yang penting menahan diri daripada makan, minum, gitu kan, menahan diri dari yang namanya syahwat, gitu. Tapi ia tidak menahan diri dari maksiat. Ya, Nabi SAW bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia terus-menerus mengamalkan perkataan dusta, ya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan ya, puasanya tersebut. Allah tidak butuh sama saumnya itu. Kenapa? Dia puasa tapi lisannya masih berdusta. Dia puasa tapi telinganya masih mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika puasa, Pak, dia habis waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, dengan dalih katanya ngabuburit, ya. Ada seorang pemuda untuk menghabiskan waktu puasanya dengan main game. Sehingga akhirnya nggak kerasa, emang sih nggak kerasa. Terkadang tujuannya tuh biar nggak kerasa lapar lah gitu ya. Ya di saat nggak kerasa lapar dengan cara apa? Main game. Wah, habis berjam-jam. Akhirnya berhasil lah tujuan dia, nggak kerasa. Karena terkadang kita pengennya tuh puasa kita nggak kerasa. Ya, padahal kata para ulama, suatu ibadah itu semakin berat semakin besar pahalanya. Semakin puasa itu terasa melelahkan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha sengaja mencari-cari waktu yang paling panas, hari yang paling panas untuk dia berpuasa sunnah di situ. Ketika ditanya, "Hai Aisyah, kenapa kok kamu ya menunggu-nunggu waktu yang paling panas?" Kata Aisyah, barang kalau murah semua orang bisa beli, tapi kalau barang itu mahal nggak semua orang bisa beli, kata Aisyah. Iya, maksudnya paham lah ya. Demikian pula, jadi kita coba deh Pak, menggunakan dan mengisi waktu puasa kita dengan cara hal-hal yang sifatnya manfaat. Di dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Laisa siyam minal akli wasyurb." Bukanlah puasa itu dari sebatas menahan diri dari makan dan minum. Wa innamas siyam minal lagwi warrafath. Tapi hakikat puasa itu menahan diri daripada lagun. Apa itu lagun? Itu yang sia-sia. Warrafath, apa itu rafath? Itu ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah ini ya yang diinginkan dari puasa, melatih diri kita gitu untuk apa namanya meninggalkan hal bahkan yang sia-sia saja kita berusaha untuk tinggal. Nah ya akhi azakallahu wa iyyakum, ini penting kita belajar kapan ya apa hal-hal yang disyariatkan dalam puasa, misalnya ketika kita sedang berpuasa dan yang lainnya. Yang kedua, persiapan yang hendaknya kita persiapkan sebelum bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu mempersiapkan diri dari sisi ibadah. Karena Bapak dan Ibu sekalian, orang itu bisa karena biasa gitu. Kalau dia nggak biasa, susah untuk bisa. Kalau ada orang nggak biasa baca Quran, mungkin baca Quran satu lembar aja kayaknya lama banget Pak. Iya, nggak biasa. Kalau orang nggak biasa saum puasa, mungkin puasa bagi dia, masya Allah, berat banget gitu. Sehingga akhirnya datangnya bulan Ramadan itu bukan disambut dengan kegembiraan, tapi disambut dengan apa? Ya,
kesedihan. Ya. Seseorang yang tidak terbiasa dengan sholat tarawih, sholat malam, berat bagi dia sholat tarawih. Ya, apalagi kalau ada orang ya, ketika buka puasa itu, oh udah dimakan semuanya yang ada itu. Akhirnya perutnya kenyang. Setelah perutnya kenyang ngapain Pak? Pasti ngantuk. Pas tarawih gimana? Wah itu berat minta ampun. Iya, imam baca kulhu aja mungkin ini imam lama amat sih. Kenapa? Karena seperti itu. Dia nggak punya kebiasaan sholat malam. Dia terbiasa dengan memuaskan syahwat makan, begitu. Sehingga pada waktu itu ya akhwat Islam, membiasakan ibadah itu berat buat dia. Makanya di antara hikmah kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa. Di antara hikmahnya ta'wid, yaitu membiasakan. Iya. Berarti kita pun juga berusaha untuk membiasakan ibadah yang lain. Membiasakan baca Quran, Pak. Coba deh biasain. Kalau Bapak baca Quran kuatnya berapa lembar? Kalau kita terbiasa, mungkin insya Allah satu hari 5 lembar itu mudah. Tapi kalau kita tidak terbiasa, setengah lembar terasa berat. Ya, kita kalau tidak membiasakan kebaikan, pasti membiasakan apa? Selain kebaikan, imam membiasakan maksiat atau membiasakan sesuatu yang sifatnya mubah. Orang yang tidak terbiasa baca Quran, pasti dia akan terbiasa baca Quran. Orang yang tidak terbiasa zikir, pasti dia akan terbiasa selain zikir. Iman nyanyi atau ngobrol dan yang lain gak ada manfaatnya. Orang yang tidak terbiasa sholat malam, pasti dia akan membiasakan yang lainnya, tidur, ya, atau begadang, atau yang lainnya lah. Coba deh, ya kita pikirkan selama ini kita membiasakan diri kita di atas apa sih gitu loh. Iya. Kenapa? Kalau kita membiasakan diri itu akan terus terbawa sampai tua kita, Pak. Kalau sampai tua kebiasaannya buruk, wah tuh, na'udzubillah. Kalau matinya su'ul khotimah kan gitu. Kita pengen punya kebiasaan sehingga ketika kita sudah tua pun karena sudah terbiasa di atas kebaikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Makanya lihat ya, orang yang di waktu mudanya membiasakan baca Quran sampai tua, di waktu tuanya itu lebih kuat lagi baca Qurannya, Pak. Iya, saya punya tetangga nenek-nenek, memang dia dari semenjak mudanya kata ibu saya rajin baca Quran. Setelah dia tua, nenek-nenek umurnya 80 tahun itu Masya Allah ya, tak lepas dari baca Quran ya, terkadang jam 3 malam udah terdengar suara dia baca Quran tuh. Iya. Itu kenapa? Karena sudah kebiasaan. Kalau dia sudah jadi kebiasaan, gimana Pak rasanya? Kalau sudah jadi kebiasaan, kalau kita tidak melakukannya seperti ada sesuatu yang hilang. Bapak aja kalau biasa nonton sinetron lah, misalnya Bapak biasa nonton sinetron apa nih? Sinetron Maria Mercedes misalnya. Iya. Karena terbiasa Bapak apa tuh jamnya? Oh hari ini kalau misalnya terluput, ya saya nggak bisa lihat episode ini ya. Hati kita kayak merana gitu. Itu kenapa? Karena dari sisi kita selalu membiasakan. Ya, kalau kita biasakan baca Quran satu hari satu juz, Masya Allah. Ketika hari itu kita tidak membaca, merana kita, aduh, kayak kehilangan gitu. Ya. Ketika kita membiasakan sholat tahajud setiap malam, sholat tahajud, ketika kita kebangunnya kesiangan, kayak merana gitu, aduh, kayak nyesel gitu, ya Allah, kok saya nggak sholat tahajud sih. Kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, bagus Pak. Berarti kita sudah menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan tuh ini kebiasaan kebaikan gitu.
terbiasa mulut kita zikir. Jadi kalau marah pun juga isinya zikir, Pak. Ya, kita marah ke anak, kita bilang Allah yahdik kamu. Wah, isinya doa, gitu kan? Masya Allah. Kita marah ke istri, ya, kita langsung istighfar, langsung karena terbiasa zikir. Lihat kalau orang nggak terbiasa zikir, kalau lagi marah yang keluar Pak, bukan binatang Pak, sumpah serapah dan yang lainnya. Kenapa? Karena lisannya tidak dibiasakan dengan apa? Dengan zikir. Tapi kalau lisannya dibiasakan dengan zikir, Masya Allah, ya, terkejut saja yang keluar dari mulutnya zikir. Ya, ketika dia merasa senang yang keluar dari mulutnya zikir. Masya Allah. Ini orang yang membiasakan diri. Nah, bulan Ramadan ini sebetulnya di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan itu pembiasaan itu, Pak. Membiasakan puasa, membiasakan baca Quran, membiasakan kita di atas kebaikan. Ya, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini persiapan yang kedua. Ya, sebelum bulan Ramadan penting kita untuk membiasakan diri di atas kebaikan. Biasakan deh, biasakan. Ya, terbiasa menahan marah, terbiasa menahan lapar, terbiasa menahan berbagai macam ya sesuatu yang berat. Itu jiwa kita nggak cengeng gini ya Pak. Orang kalau terbiasa perutnya diisi aja, perut lapar dikit aja cengeng. Ya, tapi kalau orang terbiasa puasa, lapar dikit udah biasa puasa. Ya, maka itu akan lebih memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang akan menerpa kehidupan kita ya. Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian persiapan yang ketiga yang hendaknya kita lakukan sebelum bulan Ramadan ini, Pak, yaitu berusaha untuk membeningkan hati kita, membersihkan hati kita. Kenapa begitu, Pak? Karena, Pak, kalau bulan puasa datang dalam keadaan hati kita masih banyak maksiat, saya yakin, ya, saya bisa pastikan berat buat dia puasa. Berat buat dia ketaatan. Kenapa? Karena maksiat itu kata para ulama ya melemahkan hati. Yang namanya maksiat itu menjadikan berat berbuat ketaatan. Kenapa sih kamu mau datang bulan Ramadan kok kayak sedih gitu? Entahlah, saya kayaknya berat banget menghadapi Ramadan nih. Lalu, kok mau ngadapin Ramadan berat? Kenapa? Pasti ya jawabannya Pak, banyak maksiat. Iya, biasanya begitu. Karena orang yang hatinya itu menginginkan dunia dan syahwat, sulit. Bayangkan di bulan Ramadan tuh kita disuruh meninggalkan syahwat. Berat, Pak, berat. Makanya kita banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, bersihkan hati kita, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah berikan kepada kita kemudahan demi kemudahan, kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi puasa. Kenapa, Pak? Ya, kalau di zaman salafus saleh terdahulu ya, Pak ya, datangnya bulan Ramadan tuh mereka gembira banget. Sampai-sampai kata Ibnu Qudamah ya, "Kana salaf yuhanni ba'dhum ba'd bi qudumi Ramadan." Adalah salafus saleh saling memberikan selamat dengan datangnya bulan Ramadan. Sampai Rasulullah SAW memberikan selamat kepada para sahabat, ya qad atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian ya bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kalau kita, Pak, selamat-selamatannya kapan? Pas mau selesai Ramadan. Baru kita selamat-selamatan. Selamat Idul Fitri. Selamat. Kalau salafus saleh ya, mau selesai Ramadan malah nangis. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Emang jauh sekali ya. Kalau salafus saleh
Ya dengan datangnya Ramadan gembira banget. Kenapa? Karena hati mereka itu dipenuhi dengan iman dan Islam. Hati mereka itu dipenuhi dengan cinta akhirat. Ya. Hati mereka dipenuhi dengan mengharapkan pahala dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita seringnya mengharapkan dunia. Sementara kita seringnya mengharapkan keuntungan syahwat. Jadinya ya gitulah. Ya, kota Islam asakumullah wa yakum. Nah, ini ya penting untuk kita beningkan hati kita. Supaya apa? Dengan beningnya hati itulah, Pak, insya Allah Allah berikan kepada kita kebahagiaan di saat kita beribadah. Karena ya banyak orang beribadah dia tidak merasakan kenikmatan. Banyak orang ketika beribadah dia tidak merasakan kelezatan. Iya. Kenapa? Itu dia. Karena hatinya itu yang tidak bening gitu. Yang kita harapkan itu kita kok bisa merasa bahagia ketika kita menaati Allah gitu. Yang kita harapkan kita bisa merasakan lezatnya taat. Itu yang kita inginkan. Makanya kata Rasulullah SAW, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang siapa 3 perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah, siapa yang punya 3 perkara ini dia akan merasakan manisnya iman. Kata Imam Nawawi, maksud manisnya iman artinya istildadut ta'at. Artinya dia akan merasakan lezat ketika menaati Allah. Ketika kita sholat lezat nggak Pak? Ketika kita zikir kita merasa enak nggak Pak? Bahagia nggak? Tapi kalau ternyata kita sholat kok malah kayak gimana gitu, ketahuilah itu tandanya hati kita masih banyak dikotori oleh dan dilumuri oleh dosa. Maka kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang keempat yang hendaknya kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, ikhwatul Islam azakumullah wa yakum, yaitu memotivasi diri kita. Ya, penting kita untuk memotivasi diri kita supaya kita semangat berpuasa Ramadan. Sebab munculnya motivasi, semangat itulah yang akan menjadikan kita ringan terasa, insya Allah. Iya. Kalau Bapak ingin jual sabun supaya orang semangat beli, caranya gimana ya? Caranya memotivasi mereka dengan cara apa? Oh, kita sebutkan nih keistimewaan sabun begini begitu kan? Jadi orang semangat tuh beli, Pak. Kenapa mereka semangat? Karena mereka tahu, oh ternyata di barang ini ada keistimewaan yang tidak dimiliki ya pada barang yang lain gitu kan. Nah, kita pun juga coba. Kita berusaha untuk membaca apa sih istimewaan puasa, apa sih istimewanya puasa itu? Kelebihannya apa sih? Besar pahala puasa tuh gimana sih? Sehingga ketika kita tahu keistimewaannya akan termotivasi kita, Pak. Semangat, Pak, semangat insya Allah. Iya. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, iya, beliau bersabda, lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira dia ketika ia berbuka dan gembira ia ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Gembira. Iya.
Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga Pak, ya, tentang pahala puasa, bagaimana besarnya pahala puasa di sisi Allah. Ternyata puasa itu Pak ibadah khusus untuk Allah. Ya, Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Setiap amalan anak Adam itu untuk dia, kecuali puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung memberikan balasan kepada dia. Subhanallah. Berarti puasa itu ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu termotivasi, Pak. Ya. Bahkan kita ingin gimana sih caranya supaya saya bisa cinta sama puasa itu loh. Sebab kalau sudah sampai kepada derajat cinta itu luar biasa, Saudara. Iya, kalau orang sudah cinta itu Masya Allah kemanapun akan dikejar. Maka ya akhi, azakallah wa iyyakum. Ini dia yang keempat, motivasi diri kita. Motivasi dengan cara mengetahui tentang keistimewaan puasa, dan dengan cara kita mengetahui tentang ancaman ya di bulan puasa ketika kita ternyata tidak bersungguh-sungguh di bulan puasa itu. Iya, karena Pak, seorang mukmin itu ketika datang bulan Ramadan tuh hendaknya di antara dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia berharap akan pahala besar di sisi Allah dan ampunan. Ini keadaan pertama nih. Keadaan yang kedua, dia khawatir kalau ternyata setelah Ramadan tidak dapat ampunan. Iya, harus. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz begini, "Syaqiya 'abdun dakhala 'alaihi syahrul Ramadan fa kharaja minhu falam yughfar lah." Semoga celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Rasulullah mendoakan celaka. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, qul amin." Katakan amin. Ya. Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, "Raqima man dakhala alaihi syahrul Ramadan fa kharaja minhu famat fa adkhalahu Allahu an-nar fa ab'adahu Allah." Siapa yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan ia belum mendapat ampunan, lalu ia wafat dan ia masuk neraka, fa ab'adahu Allah, semoga Allah jauhkan ia dari rahmatnya. Masya Allah Pak ya, kita khawatir ya, jangan sampai nih Ramadan, setelah selesai Ramadan ternyata kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rugi, akhirnya kita malah mendapatkan doa kecelakaan. Nanti seorang mukmin itu ya harus berada di antara dua keadaan tadi. Keadaan yang pertama apa itu? Harapan yang kuat untuk mendapatkan pahala yang besar dan ampunan. Keadaan yang kedua, dia khawatir apabila ia tidak bisa melaksanakan puasa dengan ya sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara motivasi ya akhi untuk bulan Ramadan, kita melihat bahwa di bulan Ramadan ini Pak, kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu besar sekali. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan ya dalam sunannya, dan hadis ini hasan insyaallah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatish syayatin maradatul jin wa ghulliqat abwabun niran wa futihat abwabul jannah wa yunadil munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Apabila kata Rasulullah SAW ya, di malam pertama bulan Ramadan
maka setan-setan itu, jin-jin yang jahat itu akan diikat, kata Rasulullah. Pintu-pintu neraka akan ditutup, pintu-pintu surga akan dibuka, dan malaikat menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah, dan wahai yang menginginkan keburukan, kurangilah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi setiap malam, bayangkan Pak, Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Ya, adapun hadis dengan lafaz Ramadan terbagi 3, 10 awal rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga itu kebebasan dari api neraka. Ketahuilah ini hadis lemah. Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, dalam sanadnya ada Ali bin Zaid bin Jud'an, seorang perawi yang lemah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini ya akhi, ketika seorang muslim melihat bahwa bulan Ramadan itu, Masya Allah, ternyata di bulan Ramadan tuh mendapatkan kebebasan dari api neraka itu mudah, Masya Allah. Bagaimana tidak, Pak? Saum, ya, puasa Ramadan menggugurkan dosa. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Salat tarawih menggugurkan dosa. Rasulullah SAW sabda, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam lail, yang salat malam, ya, di bulan Ramadan karena beriman dan berharap pahala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah, Pak. Iya. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengabarkan bahwa di dalam surga itu ada kamar-kamar yang Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, inna fil jannati ghurafan yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari bagian luar, dan bagian luarnya terlihat dari bagian dalam. Lalu Rasulullah SAW ditanya, liman ya Rasulullah, itu buat siapa wahai Rasulullah? Iya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, liman aqabal kalam, bagi orang yang memperbagus ucapan. Wa at'amat ta'am, bagi orang yang memberi makan. Wa adamas siyam, bagi orang yang terus-menerus berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan buat orang yang sholat malam. Rupanya Rasulullah mengatakan bahwa orang, kamar-kamar yang luar biasa dalam surga itu buat mereka yang memperbagus ucapan, memberi makan, berpuasa, sholat malam. Coba kalau kita perhatikan, Pak, di bulan puasa 4 perkara ini ada. Di bulan puasa, di siang harinya kita puasa nggak? Puasa. Di malam harinya kita sholat malam tidak? Sholat malam. Kemudian kita dianjurkan banyak sedekah nggak? Memberi makan? Iya. Dianjurkan kita berucap kebaikan? Iya. Masya Allah. Berarti di bulan Ramadan itu kesempatan emas untuk mendapatkan kamar-kamar yang istimewa. Ya, di dalam surga yang Masya Allah, ya akhal Islam, azakumullah, ya. Nah ini ya akhi, azakumullah, ini hal-hal yang insya Allah bisa memberikan kepada kita apa? Motivasi, ya, untuk bisa semangat gitu loh, ya, dengan adanya bulan puasa ini. Kemudian ya akhi, azakumullah, ya, di masyarakat kita ada beberapa ritual dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Namun sayang, tidak ada asalnya dalam syariat. Di antaranya apa, Pak? Roah, kumpul di kuburan. Di masyarakat ini banyak ya, sebelum Ramadan tuh kumpul di kuburan. Biasanya sebelum dan setelah Ramadan, Pak. Sebelum Ramadan mereka ziarah kubur, kumpul di kuburan. Setelah Ramadan, Idul Fitri, kumpul juga di kuburan.
hal seperti ini nggak sesuai syariat, bahkan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? La tattakhidhu qabri 'ida. Kamu jangan jadikan kuburanku sebagai id, kata Rasulullah. Apa itu id? Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Munawi berkata, yang dimaksud dengan jangan kamu jadikan kuburan sebagai id artinya yaitu dikunjungi di waktu yang telah ditentukan secara berulang-ulang, baik seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, dan berkumpul di sana. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Sekarang kalau kita tentukan, Pak, ya, untuk ziarah kubur sebelum Ramadan, kemudian berkumpul di situ, berarti itu namanya menjadikan kuburan sebagai apa? Id. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita nggak boleh ziarah kubur, boleh. Bahkan dianjurkan oleh Nabi. Nabi mengatakan zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian, karena itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan waktunya? Enggak. Mutlak. Ziarah kubur kapan saja. Kecuali wanita, hati-hati. Kalau wanita nggak boleh sering-sering. Ya, karena Nabi SAW mengatakan la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Tuh, dilaknat perempuan yang suka sering berziarah kubur itu. Ya. Nah, ini ritual yang ada di masyarakat, Pak, yang ternyata justru malah sebetulnya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu jadi tradisi, ya, harus kita yakini. Tradisi kalau tidak sesuai dengan syariat wajib ditolak. Karena tradisi itu kata para ulama disyaratkan harus tidak bertabrakan dengan syariat. Adapun kalau tradisi itu bertabrakan dengan syariat, nggak boleh kita amalin, Pak. Iya. Di antara ritual yang lain, Pak, sebelum Ramadan, itu sebagian masyarakat ada yang punya pemahaman, ya, katanya sebelum Ramadan tuh disyariatkan maaf-maafan, minta maaf, gitu kan, dan tersebar di media sosial ataupun SMS atau yang lainnya. Ada hadis yang berbunyi begini, Pak. Ya, Rasulullah SAW naik mimbar. Kemudian Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, malaikat Jibril tadi datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, ya katakan amin. Abaikan orang yang sebelum Ramadan gak minta maaf, ya, sama suaminya, sama ini. Rasulullah mengatakan amin. Tahu nggak, Pak? Ini hadis made in Indonesia, Pak. Nggak ada hadis ini dimanapun, dalam kitab hadis manapun nggak ada, Pak. Yang ada itu lafadznya adalah begini. Rasulullah SAW naik mimbar, mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, katakan amin. Ya raghima anfum ri'in, semoga terhina seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan lalu keluar darinya dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Katakan amin, amin. Katakan amin, hai Muhammad, semoga hina orang yang mendapatkan orang tuanya, ya, tapi tidak memasukkan ia ke surga. Katakan amin, amin, kata Rasulullah. Semoga hina orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadamu. Katakan amin, amin. Ini nih yang sahih, Pak, dari Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Tapi sama orang ini diambil depannya doang, kemudian dia apa? Dibikin tuh, ya, dengan tujuan supaya orang maaf-maafan sebelum Ramadan. Mungkin tujuannya bagus, tapi caranya salah. Dengan cara berdusta atas nama Rasulullah SAW. Pada Rasulullah SAW sabda apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Kemudian ya akhi, kita sebelum Ramadan coba kita mempelajari tentang adab-adab dan kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan tersebut gitu loh. Karena di masyarakat kita kesalahan ini dianggap lumrah. Iya. Apa di antara kesalahannya? Yang pertama dalam masalah sahur. Banyak di antara kita di masyarakat itu sahurnya jam 2 malam, Pak. Jam 2 malam, jam 3 malam. Emang kenapa Ustaz? Begini Pak, sahur secara bahasa Arab itu dari kata sahar. Ya, sahur dalam bahasa Arab itu berasal dari kata apa? Sahar, artinya akhirul lail, akhir malam. Berarti sahur itu artinya makan di akhir malam. Nah, sekarang kalau ada makan jam 2 malam, makan apa namanya Pak? Bukan makan sahur. Itu namanya makan di sepertiga malam terakhir. Ya. Secara bahasa saja nggak sesuai dengan apa secara syariat, lebih tidak sesuai lagi. Anas bin Malik berkata, Zaid bin Thabit berkata, kuna natasahar ma'a Rasulillah SAW. Kami dahulu pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami pun bangun untuk sholat. Lalu Anas bertanya, berapa jarak antara sahur dengan waktu subuh? Kata Anas, kata Zaid, qadra khamsina ayah, sekitar membaca 50 ayat. Apa kalau baca 50 ayat berapa menit? Nggak sampai setengah jam, nggak 15 menit paling. Bayangkan ya akhi, azakallah ya. Bahkan mungkin cuma 5 menit kali. Atau lebih lah segitu. Rasulullah SAW ternyata sahurnya itu cuma sekitar membaca 50 ayat. Setengah jam. Maklumlah ya, kalau di zaman Nabi kan sahurnya cuma pakai kurma sama air doang, Pak. Kalau kita kan sahurnya banyak, Pak. Ya, ibu-ibu udah masak macam-macam tuh. Dari jam 2 udah bangun gitu kan. Jadi hanya apa? Sahurnya 3:30. Ya, soalnya nanti habis makan ada hidangan lagi gitu kan. Masya Allah. Iya. Nah, ya akhi azakallah, kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul, akhirkanlah sahur. Karena itu yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan yang di masyarakat apa, Pak? Mereka mewajibkan berhenti makan di saat imsak. Mereka katakan nggak boleh makan pada waktu imsak. Padahal imsak itu tujuannya adalah dilakukan tuh untuk kehati-hatian saja, bukan untuk diwajibkan. Imsak. Seakan-akan kalau imsak batal gitu. Enggak. Iya. Sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, apabila salah seorang dari kalian sedang minum dan gelas di tangannya, lalu terdengar azan, jangan letakkan dulu sampai habiskan dulu tuh. Bayangkan kedengaran azan aja pas kita lagi minum disuruh habisin. Tapi nggak bisa dikiaskan dengan makan ya. Iya. Kalau makan lama soalnya, kalau minum kan langsung teguk habis gitu kan. Bayangkan Nabi mengatakan kalau kita lagi minum terdengar azan saja habiskan gitu. Bagaimana dengan orang yang mengatakan imsak itu nggak boleh makan, nggak boleh minum? Mana dalilnya? Maka dari itu ya, akhi, ya, disyariatkan imsak itu hanya sebatas kehati-hatian itu aja. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa waktu untuk berpuasa itu mulainya kapan? Dari semenjak terbitnya fajar shadiq, bukan dari semenjak waktu imsak. Bukan. Jadi kalau terdengar imsak, udah cuek aja, makan aja Pak, nggak masalah kok Pak.
Kadang kan imsak itu 10 menit sebelum apa? Ya, sebelum subuh gitu kan. Kalau belum azan, cuek aja, makan aja terus. Kalau ada orang bilang imsak, udah nggak apa-apa lah, mau imsak yang gimana. Iya, kalau bapak memang belum sahur, sahur aja pak. Iya. Nah, kesalahannya di masyarakat bahwa kalau sudah imsak, sudah nggak boleh makan. Kalau sudah imsak, sudah nggak boleh minum. Saya dulu waktu kecil begitu, imsak, wah udah ketakutan deh. Padahal itu bukan waktunya kita untuk memulai berpuasa. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Bahkan dalam suatu kaidah usul fikih, ya, para ulama ketika membahas sebuah kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana, mereka memberikan contoh begini. Kalau ada seseorang sedang sahur dan dia menyangka waktu sahur masih ada, tapi ketika dia sahur ternyata jelas kepada dia sudah masuk waktu subuh, maka puasanya sah. Misalnya antum baru bangun tidur, wah jamnya kebetulan mati juga ya, wah kayaknya masih ada sahur nih, ya udah sahur, makan, tahu-tahu terdengar amin. Tuh amin apaan tuh? Pokoknya sholat subuh. Waduh. Maka kata para ulama, sah, lanjutkan saja. Kenapa? Karena dia telah kembali kepada hukum asal. Pada asalnya waktu masih ada. Ya. Demikian pula kalau misalnya ada orang udah mendung, kayaknya ya ini sudah waktu buka puasa, dan dugaan kuat dia kayaknya sudah buka puasa, makan. Pas lagi makan tahu-tahu mendungnya hilang, nongol matahari, loh. Kata para ulama, sah puasanya. Ya, kenapa? Karena dia sudah menggunakan dugaan kuatnya. Beda kalau dia masih ragu. Kalau masih ragu nggak boleh. Kalau masih ragu, pada asalnya belum waktu buka, jangan dulu, berhati-hati pada waktu itu ya. Kalau Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini kesalahan di masyarakat menganggap bahwa imsak itu waktu menahan. Salah pak, salah besar itu. Waktu menahan itu dimulai semenjak terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Di situ waktunya. Di antara kesalahan ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, banyak di antara kita pak mengganggu orang dengan alasan sahur. Ini kesalahan fatal juga loh pak. Ya pemuda-pemuda biasanya tuh pak ya, keliling, wah gebukin apa kek, kaleng kek, apa kek, sahur. Jam 1 bayangkan. Jam 1 masa disuruh sahur ngapain coba? Orang lagi tidur enak-enak tuh suruh sahur jam 1. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini pekerjaan orang iseng banget deh pak. Iya. Dan anehnya mereka menganggap itu dianggap kurbah, ibadah. Karena kata mereka, kami kan bangunin orang sahur. Ya, gimana? Justru kamu itu jatuh kepada dua kesalahan. Kesalahan pertama, ganggu orang lagi istirahat. Yang kedua, menyuruh orang sahur di waktu bukan waktunya. Kasihan, karena ketidaktahuan biasanya pak ya. Ketidaktahuan akhirnya jatuh kepada perkara-perkara seperti itu. Mungkin bapak dulu juga waktu belum tahu gitu juga kali ya pak ya. Iya. Kota Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara kesalahan ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum di bulan puasa, yaitu di saat berbuka. Sebagian orang di saat berbuka itu tidak ikut sunnah. Sunnah Nabi kalau berbuka itu makan dulu rutop atau kurma, baru sholat maghrib. Dalam riwayat Abu Daud begitu. Nabi Aisyah mengatakan adalah Nabi SAW apabila berbuka, beliau memakan dulu beberapa rutop, kurma basah.
Kemudian beliau pun pergi untuk sholat. Sunnahnya begitu, Pak. Kalau kita enggak, ya, mau 5 menit lagi adzan, wah di depan kita udah masya Allah, kolang-kaling, ya. Apalagi, lengkap, belum lagi yang disembunyiin tadi pagi, ya. Masya Allah. Pas azan berkumandang langsung habis. Pertama, ya, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua, secara kesehatan itu bisa merusak ya limpa kita, lambung kita. Karena ya para dokter pun mengatakan begitu, ya. Sahurlah dengan yang manis dulu. Kenapa? Karena yang manis itu menguatkan limpa. Kurma itu manis, menguatkan limpa. Karena bayangkan seharian kita berpuasa nggak diisi apa-apa itu. Sementara kan yang namanya lambung bergerak terus. Iya. Kemudian kita langsung masukkan makanan besar. Error tuh, Pak. Iya. Makanya subhanallah, di antara hikmah pensyariatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak langsung makan besar. Beliau hanya makan apa? Beberapa kurma dulu. Nah, itu sunnah Rasul, dan ternyata dibenarkan oleh para ahli kesehatan. Benar itu. Itu cara yang paling sehat sudah memelihara lambung kita itu. Iya. Nah, ini ya akal Islam azakumullah. Kemudian di antara kesalahan lagi, Pak. Banyak di masyarakat kita di saat salat tarawih itu pengennya cepet-cepet, Pak. Sehingga akhirnya sholat tarawihnya itu ekspres gitu kan. Ya, sampai antum sendiri tahu kan ya, di YouTube itu ada sholat tarawih tercepat di dunia, Pak. Berapa menit, Pak? 7 menit kalau nggak salah ya. 21 rakaat dihabiskan dalam 7 menit, bayangkan, Pak. Masya Allah. Wah, Pak, itu gimana ya baca Al-Fatihah ini, coba? Amin, Allah, Masya Allah. Menurut antum seperti ini sah nggak sholatnya? Wallahi tidak. Dan riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat datang ke masjid, lalu ia sholat 2 rakaat dengan cepatnya tanpa tumakninah. Setelah selesai sholat, dia datang ke Rasulullah dan mengatakan Assalamualaikum. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Akhirnya dia balik lagi sholat, cepat lagi. Setelah selesai sholat, Rasulullah kata, balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Gara-gara cepat, nggak tumakninah. Akhirnya 3 kali dia lakukan itu. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu kecuali ini. Ajarkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah ajarkan, kalau kamu sholat itu tumakninah. Bayangkan, Pak. Dan anehnya lagi, mereka berdalil lagi, Pak. Kan Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya kan, kalau lomba lari, kita cepat-cepatan. La ilaha illallah. Inilah ya fenomena ajib. Dan anehnya tuh banyak sekali di masjid-masjid, di surau-surau tuh kalau sholat tarawih, ngebutnya minta ampun, Pak. Itu sampai-sampai yang 11 rakaat sama yang 21 rakaat keluarnya bareng. Bahkan terkadang lebih cepat yang 21. Benar. Kok bisa gitu? Ya. Masya Allah. Kalau kita lihat di zaman salafus saleh, sholat tarawihnya tumakninah. Masya Allah. Ya. Sementara kita, karena itulah sudah saya sebutkan tadi, karena kita sudah tidak lagi merasakan kelezatan ibadah. Kita sudah tidak lagi merasakan kenikmatan ibadah. Kita menganggap ibadah itu beban. Ya, akibatnya begitu. Ya, sholat tarawih pengennya cepat-cepat. Kita nggak merasakan nikmat ketika sholat tarawih, enggak. Bahkan kita anggap beban. Salahnya yaitu jadi waktu buka terlalu kenyang. Makanya gitu Ibnu Qudamah, faman bada'a lailahu bisyab'i, siapa yang memulai malamnya dengan kenyang, lam yantafi fima baqiya min lailihi, dia tidak akan mengambil manfaat dari waktu tersisa malamnya.
nggak bakalan. Kalau udah kenyang udah payah. Makanya kan kalau berbuka puasa itu jauhi namanya kenyang, Pak. Jangan sampai kenyang deh, Pak. Rasulullah SAW mengatakan kalau makan tuh yang benar gimana? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Itu cara makan yang benar. Nabi mengatakan mukmin itu makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Sementara kita terkadang 10 usus. Maka ya akhi, azakallahu wa iyyakum. Coba perbaiki cara makan kita, Pak. Kalau kita mengikuti gaya makan Rasulullah, pasti menjadi orang yang sehat insyaallah, Pak. Kenapa sih sekarang ini banyak penyakit, Pak? Diabetes, asam urat, ya makanan. Ya, makanan. Rasulullah selama hidupnya jarang sekali kenyang. Sementara kita jarang sekali lah nggak kenyang. Kebalikan, ya kan? Kalau kita jarang, kalau dikatakan kok kamu kenyang, ya sekali-kali lah. Sekali-kalinya kamu berapa kali sehari? Ya. Nah inilah Bapak sekalian. Nah, disitulah justru di bulan puasa kita dilatih. Ya. Sebelum taraweh jangan makan terlalu kenyang supaya kita bisa sholat taraweh. Ketika kita sahur pun juga jangan makan terlalu kenyang. Sebab kalau kenyang banget di waktu sahur, habis subuh ngantuk. Akhirnya terluput dari banyak kebaikan. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, azakumullah, di antara hal-hal yang itu merupakan kesalahan di dalam di bulan Ramadan ya. Keyakinan sebagian masyarakat bahwa yang namanya niat puasa itu harus diucapkan. Padahal itu tidak. Yang namanya niat itu tempatnya di mana, Pak? Di hati, bukan di lisan. Makanya tidak pernah dinukil dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka mengucapkan niat ya puasa, nggak ada. Karena yang namanya niat itu otomatis. Saya tantang antum. Coba antum berbuat sesuatu tanpa niat. Bisa nggak? Silakan Bapak minum tanpa niat. Gak mungkin. Semua gerakan manusia itu gak lepas dari niat. Bapak mau minum pasti sebelumnya ada keinginan, ya Kak? Bapak mau mandi sebelumnya ada keinginan, ya Kak? Semua gerakan kita gak lepas dari keinginan. Keinginan itu disebutnya niat. Sekarang Bapak bisa gak bergerak tanpa keinginan? Bisa kalau refleks. Kalau refleks iya tanpa keinginan. Mata Bapak berkedip dengan sendirinya, iya, tanpa keinginan. Tapi kalau Bapak minum, makan tanpa niat, gak mungkin, Pak. Mustahil. Iya. Tadi saya makan tanpa niat loh. Gimana bisanya? Kok bisa gitu? Iya, saya tadi pas lagi buka, tahu-tahu ada orang lempar makanan, kemakan. Iya betul, itu tanpa niat, bener. Ya. Tapi kalau kita yang mengambil, kita yang memasukkan sendiri, pasti sebelumnya ada niat nggak, Pak? Ada, pasti. Makanya perbuatan manusia itu pasti tak lepas dari niat. Sekarang Bapak sahur niat, pasti sudah ada niat puasa. Orang sahur ngapain lagi kalau bukan mau puasa kan gitu? Kamu ngapain? Sahur. Sahur buat apa? Ya puasa lah. Ya. Mungkin kalau kita tiap hari nanya ke dia gitu, lama-lama marah. Ya orang mau sahur tuh yang mau puasa, tuh kan. Sebetulnya sudah ada niat. Jadi nggak perlu diucapkan juga nggak masalah, Pak. Agama kita ini mudah. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Wala yushaduddin illa walaba. Iya. Ada orang nggak berani puasa gara-gara nggak hafal niatnya. Wah itu kan ngeri, Pak. Iya. Pernah itu di waktu tawaf ada bapak-bapak nggak berani sholat 2 rakaat setelah tawaf. Pas ditanya kenapa Pak, belum hafal niatnya.
Ya Allah, kata saya, Pak, agama kita itu mudah loh Pak. Niat tuh cukup di hati. Niat kan mau sholat, dah selesai. Kenapa kita harus menyusah-nyusahkan diri? Ya Allah dan Rasulnya kan menginginkan kepada kita kebaikan kok, kemudahan kok. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kamu kemudahan, tapi kita maunya yang susah-susah. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya, di antara hal-hal yang penting untuk kita ketahui sebelum Ramadan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Mungkin bapak atau ibu-ibu, ya, ada yang mau bertanya, silakan. Ustadz kemarin bilang kalau seseorang sudah melaksanakan tarawih bersama imam, tidak lagi sholat qiyamul lail, cukup dengan sholat tarawih saja. Tapi ada ustadz yang membolehkan. Ini kayaknya dengarnya sambil tidur. Dengarnya di mana nih? Saya kan waktu itu bilang, saya nggak berani mengatakan tidak boleh. Saya, ya. Tapi kalau kita mencukupkan dengan tarawih itu sudah cukup. Makanya kalau dengerin itu jangan lengkap mas, ya. Jadi supaya tidak seperti ini nih pemahamannya. Jadi, Ustaz itu mengatakan nggak boleh, kan? Berarti antum menisbatkan kepada anak apa yang anak tidak ucapkan. Ini sebuah kesalahan fatal, loh, Pak. Ya, anak mengatakan kalau kita sholat tarawih saja itu sudah cukup berdasarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa Nabi SAW sholat tarawih sampai pertengahan malam, di malam 25 pada waktu itu. Setelah selesai sholat tarawih, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, malam masih ada, bagaimana kalau kita gunakan untuk sholat lagi? Kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, akan dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Dan Rasulullah tidak sholat lagi. Berarti Rasulullah mencukupkan diri dengan apa? Sholat tarawih, sudah cukup. Maka kalau kita sholat tarawih saja itu sudah cukup. Tapi saya tidak berani mengatakan tidak boleh kalau Anda mau sholat lagi. Ya, pahami baik-baik ucapan saya ya, supaya antum nggak ngomong ke orang-orang yang anak nggak ucapkan. Nanti anak tagih nanti di hari kiamat. Bagaimana kita menyikapi malam nisfu Sya'ban? Ya, akhi, malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia. Sebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW sabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, yattali'u Allahu ila khalqihi fayaghfiru lahum ya illa musyrik wa musyahid." Atau kama qala. Apabila di malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, maka Allah akan menengok kepada hamba-hambanya. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang mukmin itu, kecuali dua orang, yang musyrik dan yang bertengkar dengan saudaranya. Kata para ulama, ini menunjukkan malam nisfu Sya'ban itu malam mulia. Namun terjadi perselisihan para ulama, apakah disyariatkan kita untuk meramaikannya dengan ibadah atau tidak? Pendapat yang kuat, boleh. Karena memang malam itu malam mulia, tapi ada tapinya Pak. Tidak ada satupun ritual tertentu di malam tersebut. Adapun sholat nisfu Sya'ban, Imam Nawawi mengatakan hadisnya palsu.
Ibnu Jauzi mengatakan hadisnya palsu dengan tanpa ragu. Iya. Apalagi ditambah lagi dengan ritual-ritual yang lain yang kita tentukan. Jangan. Kalau Bapak memang mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, silakan, tapi jangan dengan ibadah tertentu yang tidak ada asalnya dari Nabi. Bisa dengan baca Quran, silakan. Bisa dengan sholat tahajud, silakan. Iya. Ketika kita sholat tarawih, selesai salam 2 rakaat pertama, zikir apa yang kita baca untuk rakaat selanjutnya. Tidak ada sama sekali, saya belum dapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara 2 sholat itu ada zikir khusus, nggak ada. Yang saya ketahui dari kitab para fuqaha, disyariatkan istirahat di setiap 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam langsung berdiri, 2 rakaat salam istirahat. Apa yang dibaca tidak ada keterangan. Yang jelas kita banyak zikir, terserah zikir apa aja lah, subhanallah, alhamdulillah dan yang lainnya. Tidak ada zikir-zikir tertentu pada waktu itu. Iya. Boleh nggak kalau saya tarawihnya di rumah aja? Jam 2 sampai jam 4 silahkan, tak apa-apa. Karena tarawih itu nggak disyaratkan harus di masjid kok. Tapi kalau kita sholat tarawih di masjid bersama imam lebih besar pahalanya. Karena Nabi mengatakan siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka ditulis untuknya apa? Sholat semalam suntuk. Maka kalau misalnya bapak atau ibu-ibu, nanti aja deh saya sholat tarawihnya jam 2 malam, silahkan, tak apa-apa. Ya. Nah, sholat tarawih nggak disyaratkan harus berjamaah. Enggak. Kalau sholat tarawih akhwat sebaiknya di rumah, bagaimana mendapatkan pahala seolah-olah sholat sepanjang malam, Ustaz? Saya mau tanya, Pak. Sholat wajib sama sholat tarawih itu lebih besar mana pahalanya, Pak? Sholat wajib sama sholat tarawih lebih besar mana pahalanya? Siapa yang mengatakan sholat tarawih lebih besar? Itu orang aneh. Yang wajib itu lebih penting daripada yang sunnah. Sekarang saya mau tanya, perempuan tuh lebih baik mana? Sholat subuh di masjid atau sholat subuh di rumah? Sholat zuhur di masjid atau sholat zuhur di rumah? Antum semua ngomong di rumah. Sekarang mau ngomong sholat tarawih lebih baik di masjid, gimana? Berarti antum mengatakan seakan-akan sholat tarawih lebih penting. Iya nggak? Iya. Tapi ingat, ini kaidah asal. Kata para ulama, terkadang sesuatu yang lebih utama menjadi tidak lebih utama bila ada keadaan yang mengharuskannya. Contoh, kalau sholat di rumah kok saya nggak bisa khusyuk ya Ustaz, tapi kalau sholat di masjid saya bisa khusyuk. Maka pada saat itu bisa jadi lebih besar pahalanya. Ya, karena keadaan yang mengharuskannya. Ya. Di hadis itu dikatakan kecuali puasa maka itu untukku, kata Allah. Apakah itu berarti khusus Ramadan? Enggak, semua puasa. Karena hadisnya mutlak. Rasulullah mengatakan setiap pahala, setiap amalan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Ya, puasa itu tidak hanya puasa Ramadan, Pak. Berarti puasa sunnah juga. Kalau saya sholat malam setelah taraweh, padahal Rasulullah SAW tidak melakukannya, apakah berarti saya berbuat bid'ah? Enggak. Masalahnya kan berhubungan dengan masalah apakah sholat taraweh itu dibatasi dengan jumlah tertentu atau tidak. Itu aja. Pendapat jumhur mengatakan tidak dibatasi. Adapun Nabi SAW tidak melakukannya itu sebatas perbuatan.
itu menunjukkan lebih utamanya begitu aja. Tapi kalau memang antum mau tambah lagi ya silahkan, tidak larang. Cuman kalau kita mau yang lebih utama, tentu ngikutin perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saat tentang hadis siapa yang mengingatkan kedatangan bulan Sya'ban haram neraka baginya, itu dia Pak, itu buatan orang Indonesia tuh Pak. Coba ngingetin orang bulan Sya'ban kok haram dari neraka, kan lucu Pak. Ya. Ini hadis riwayat siapa? Ini di Indonesia ini Masya Allah Pak ya, berani, banyak orang yang berani bikin hadis Pak. Iya, siapa yang mengingatkan tentang ini akan dapat begini, Masya Allah. Allah musta'an. Kalau berani, ya, terhadap api neraka. Padahal Nabi mengatakan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Kata Rasul. Ngeri, ya. Apabila kita punya tabungan uang yang mengendap setahun untuk zakatnya ikut nisab emas apa nisab perak? Kalau saya lebih condong kepada emas. Kenapa? Pertama, bahwa emas itu lebih relatif lebih apa? Stabil daripada perak. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan nisab yang lainnya mendekati. Contoh misalnya nisab kambing, ya, nisab unta dan yang lainnya. Allahu a'lam. Makanya saya lebih condong kepada bahwa nisabnya itu nisab emas bukan perak. Sebagian mengatakan nisabnya perak dengan alasan itu lebih memperhatikan fakir miskin. Karena tujuan zakat itu adalah untuk memperhatikan fakir miskin, kata mereka. Maka kalau memang antum maunya dengan perak, alhamdulillah, bagus. Ya. Kalau orang tua kita nggak pernah puasa, Ustadz, padahal dia masih sanggup tuh puasa, gimana ya? Ingatin dong, nasihati, ingatkan dia. Tanya, kenapa nggak puasa? Iya. Suami saya nggak pernah sholat, Ustadz. Musibah. Jarang di rumah juga, sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin. Padahal dia mampu, Ustadz. Sering menyakiti hati istri dan mengukur kasih sayang kepada istrinya berdasarkan uang hasil jerih payah istri. Boleh nggak saya juga cerai? Boleh banget. Kalau seperti ini boleh banget. Udah pertama nggak sholat. Orang nggak sholat itu Pak, diragukan keislamannya. Ya, orang nggak pernah sholat. Sekarang iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau, Pak. Disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau. Apa kata Allah? Maka iblis jadi orang kafir. Ini suruh sujud ke Allah nggak mau, kan lebih berat lagi. Kalau sujud ke Adam aja nggak mau Allah, ya mencela iblis, ini disuruh sujud ke Allah nggak mau. Iblis aja masih mau sujud sama Allah gitu kan? Nah, ini ke Allah nggak mau sujud, mau meletakkan jidatnya ke tanah kepada Allah yang menciptakan dia, memberikan nikmat ke dia, nggak mau. Ini orang keterlaluan berarti itu, banget keterlaluan. Ya. Kalau di masjid sholat tarawih cepet banget gimana Ustadz? Ya udah kalau gitu sholat di rumah aja lah. Ya daripada sholatnya nggak sah. Kan kalau kehilangan tumak nina kata para ulama sholatnya nggak sah. Berarti kita ngapain sholat? Ya bersama imam tarawih tapi cepet banget nggak tumak nina, nggak sah, nggak ada nilainya sama sekali, capek-capek. Mendingan saya sholat sendiri di rumah. Iya. Nggak masalah. Benar nggak sih Ustadz wanita haid nggak boleh baca Quran? Ikhtilaf para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Berdasarkan hadis la yamassul Quran illa thahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci.
Iya. Tapi Pak, atas pendapat jumhur di zaman sekarang tuh gampang. Kenapa? Karena di zaman sekarang tuh ada gadget, ada iPad, ya di HP bisa download. Kalau di HP kan bukan mushaf, ya di iPad bukan mushaf lagi namanya, karena itu jadi alat. Maka kalau seperti itu boleh baca Quran lewat pakai itu, ya. Atas pendapat jumhur. Kalau kita punya uang lebih, bolehkah seorang istri lebih memilih membeli makanan dibanding masak agar waktunya bisa untuk ibadah? Apakah hal itu berarti istri tidak menjadi tugasnya? Tanya ke suami, Mas, kamu lebih suka gimana? Saya masakin atau beli? Kata suami, terserah kamu. Ya, terserah kalau gitu. Kalau memang mau masak, masak. Kalau mau beli, beli. Kalau suami, karena suami sudah mengatakan terserah. Tapi kalau suami bilang, saya sih pengennya masakan kamu, ya nggak mau dimasakin sama cewek lain, gitu kan? Ya berarti masak yang lebih bagus. Maka tanya dulu, karena kan itu berhubungan dengan hak suami, gitu kan? Tanya, suami maunya gimana? Ustaz, Rasulullah sholat wajib tidak pakai alas. Padahal zaman sekarang perbandan di lantai sudah ada. Dalam dalil belum pernah ditemukan Nabi sholat tabiin saat sholat fardu pakai alas. Hah? Antum kok ngomongnya gitu sih? Nggak pernah ditemukan. Emang antum ahli hadis? Dalam dalil belum pernah ditemukan Nabi sholat tabiin sahabat sholat pakai alas. Antum sudah belajar Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Tabrani, sudah baca semua hadis sehingga antum berani mengatakan dan memastikan tidak ditemukan. Saya katakan kalau antum berkata seperti ini, antum dusta 100%. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW sholat pakai alas. Di antaranya hadis Anas bahwa Rasulullah SAW diundang oleh ibunya Anas, Ummu Sulaim, untuk makan di rumahnya. Ya apa kata Anas? Faqumna ila hasirin lana qadis wadda min tulil dubs. Lalu kami pun mengambil tikar kami yang telah menghitam karena saking seringnya dipakai. Kemudian Rasulullah SAW sholat di atas tikar itu, bukan? Sholat di atas alas, tikar. Iya. Demikian pula dalam hadis Itban bin Malik dan beberapa hadis yang lain. Jadi kalau kamu katakan ya yang nanya ini tak pernah ditemukan, antum yang belum nemu kali. Iya. Gak boleh kita pastikan, kecuali kalau kita sudah baca semua buku hadis gitu loh. Antum punya nggak buku hadisnya? Di rumah antum buku apa? Bulughul Maram doang kan? Cuma Bulughul Maram. Sahih Bukhari belum. Abu Daud, Tirmidzi, Muslim. Akhi, nggak boleh ya. Kita itu berani mengatakan saya tidak ditemukan. Katakan saya belum menemukan. Itu lebih baik daripada memastikan tidak ditemukan. Ya, adab, akhi. Saya udah sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian jam 2 malam banyak orang mendirikan sholat jamaah lagi di masjid. Mana yang lebih utama? Saya ikut sholat lagi atau gimana? Kan udah jawab tadi. Kalau malam hari tidak dianjurkan tahajud karena sudah sholat tarawih, maka amalan apa yang sebaiknya dilakukan? Kan bisa baca Quran, baca buku tafsir, ya. Adalah salafus soleh di bulan Ramadan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ada hadis mengatakan seseorang masuk surga sudah dituliskan, masuk surga atau neraka sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Pertanyaannya, Ustadz,
Jadi buat apa beramal kalau semua sudah ditakdirkan? Ya silakan aja antum nggak mau beramal, mau masuk neraka mah enggak. Kalau saya mau beramal tetap, Pak. Iya. Sebab kalau kita mengatakan ngapain saya beramal, kalau Allah tetap tentukan saya surga, ya saya juga bukan masuk surga. Akhi, Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga disebabkan amalan kalian. Allah mengatakan beramal. Ya. Dan pertanyaan ini pun pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau semua sudah tentukan, buat apa beramal? Kata Rasulullah, beramallah kalian. Tugas kalian tuh beramal. Tugas kita itu bukan mau mikirin takdir, Pak. Sekarang antum udah tahu belum takdir antum di mana? Di surga atau di neraka? Nggak tahu kan? Kalau nggak tahu ya udah berusaha, dan ingat Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang berusaha. Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah SWT. Maka kalau antum nggak mau beramal hanya karena itu tandanya antum kemana tuh? Tanya aja sendiri. Kalau orang nggak mau beramal, tandanya kemana tuh? Iya. Mohon penjelasan tentang fidyah. Fidyah itu memberi makan fakir miskin. Boleh kita membayar fidyah orang tua yang telah meninggal? Enggak, masalahnya orang tua telah meninggal itu waktu itu ada utang puasa enggak? Kalau memang ada utang puasa, iya. Berapa hari? 10 hari misalnya. Betul, bayarkan fidyah 10 buat 10 fakir miskin yang berbeda. Iya. Undang 10 fakir miskin, suruh makan sekenyangnya di rumah. Nah itu sudah cukup juga. Iya. Tapi kalau memang orang tua kita nggak punya utang puasa, buat apa dibayarkan fidyah? Iya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita telah diampuni Ustaz setelah bulan Ramadan? Dalam Al-Quran, Pak, surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, Pak, bahwa tujuan disyariatkan puasa itu agar apa? Agar bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? Tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti tandanya dia dapat ampunan setelah Ramadan jadi takwa. Iya. Tapi setelah Ramadan kok masih brengsek juga. Nah, itu tanda dia tidak diterima Ramadannya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di beberapa masjid sebelum sholat taraweh diadain kultum. Apa kultum? Kuliah terserah antum ya. Apa ini diperbolehkan? Ketahuilah, ini termasuk perkara yang diada-adakan di zaman sekarang. Kultum itu nggak ada di zaman Rasul. Saya tantang Bapak, silakan cari hadisnya sampai botak nggak bakal ketemu. Kultum itu nggak ada syariatnya. Siapa yang menganggap bahwa kultum itu sunnah di waktu taraweh, berarti dia sudah mengada-ngada dalam agama. Tapi kalau kultum tujuannya, enggak kok Ustadz, kami tidak meyakini itu sunnah. Kami hanya ingin menggunakan kesempatan orang-orang pada datang supaya mereka mau mendengarkan kajian. Boleh, tapi jangan dibiasakan sehingga diyakini itu oleh orang bahwa itu sunnah. Nggak boleh. Kata para ulama, ya, membiasakan sesuatu yang sunnah sehingga orang menyangka itu wajib, nggak boleh. Yang sunnah saja kalau disangka oleh orang wajib gara-gara dibiasakan nggak boleh, apalagi ini yang nggak wajib, nggak sunnah. Gara-gara dibiasakan jadi diyakini itu sunnah gitu kan. Karena di sebagian masjid begitu. Jadi seakan-akan kultum itu bagian dari taraweh. Padahal tidak ada sama sekali dalilnya dari Rasulullah, dan tidak pula dari sahabat, tidak pula dari tabi'in, tidak pula dari imam yang 4. Itu baru muncul di zaman-zaman sekarang aja, Pak. Ya adanya cuma di Indonesia doang.
Betul. Ada di Indonesia doang. Coba Bapak kalau ke Saudi. Pernah nggak yang ada yang pernah umroh nggak? Ada nggak tuh? Ya, sebelum tarawihan akultum dulu. Imam. Nggak ada, Pak. Makanya ya, kita jangan sampai menganggap sunnah sesuatu yang bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.